warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Bu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini ada yang izin nggak? Nggak ada, Bu. Oh, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Siti, Hadir. Nanda, Hadir. Pipit, Hadir. Vino, Hadir. Novi, masuk semua ya. Masuk, Bu. Ada yang tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Belum, Bu. Kan belum dijelasin, Bu. Oh, kalian belum belajar ya? Iya. Oh, Mati lampu, Bu. mati lampu ya? Nggak punya Iya. listrik, belum bayar listrik ya? Kan listrik gratis, Bu. Oh, punya saya masih bayar. Lanjut ya. Iya, Bu. Di pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke bentuk awalnya. Jadi kalau pertumbuhan itu biasanya itu bertambah besar, bertambah tinggi, jumlah daunnya itu juga bertambah banyak ya. Misalnya itu kayak pohon mangga, itu kan lama-kelamaan dia itu kan menjadi tinggi, terus dari batangnya itu kan menjadi lebih besar kan, semakin hari kan semakin besar. Nah, itu dinamakan. Kalau yang dinamakan perkembangan itu pohon mangga yang sudah memiliki tinggi yang maksimal, ya belum maksimal sih sebenarnya, tapi sudah memiliki sel-sel yang matang. Kemudian dari sel-sel yang sudah matang itu kan dia dapat melakukan reproduksi. Nah, dari hasil pematangan sel-sel itu kan dapat menghasilkan bunga. Nah, di bunga itu kan terdapat bakal buah kan. Nah, di bakal buah itu kan nantinya lama-kelamaan itu kan menjadi ada bijinya juga. Nah, di dalam biji itu akan menjadi untuk berkembang biak selanjutnya ya. Jadi kalau perkembangan itu prosesnya itu pematangan sel-sel tumbuhan tersendiri itu ya. Paham? Paham, Bu. Nah, kalau untuk ciri-ciri pertumbuhan itu ada yang tahu nggak? Bertambah besar. Iya. Kalau pertumbuhan itu ciri-cirinya bertambah besar, terus ukurannya itu juga ukurannya memang besar ya. Dari hari ke hari itu ukurannya lebih besar. Kemudian dari beratnya itu kemungkinan kalau ukurannya lebih besar itu kan beratnya juga lebih banyak kan. Nah, itu ciri-ciri dari pertumbuhan. Dari pertumbuhan itu tuh juga merupakan bersifat irreversible. Jadi tidak dapat kembali ke bentuk semulanya lagi. Karena apa? Karena nggak mungkin kan tumbuhan yang sudah besar terus akan kemudian menjadi mengecil lagi, kan nggak mungkin. Nah, itu yang dinamakan bersifat irreversible. Apa, Bu? Irreversible. Oh iya, Bu. Paham? Paham. Nah, kalau perkembangan itu proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna atau kompleks. Nah, sel-selnya itu berdiferensiasi. Kayak yang sudah dijelaskan tadi ya, berdiferensiasi itu maksudnya sel-selnya itu sudah matang, sudah mampu untuk menghasilkan sel-sel kelamin ya. Jadi kalau menghasilkan sel-sel kelamin itu berarti mereka kan dapat berkembang biak gitu loh. Paham? Paham. Kalau di bunga itu kan terdapat benang sari sama putih ya. Kalau ada beberapa bunga yang dalam satu bunga itu terdapat benang sari dan putih. Nah, itu kan dinamakan bunga banci. Tetapi ada juga bunga yang hanya memiliki satu kelamin, misalnya satu kelamin jantan atau satu kelamin betina aja. Nah, tahap-tahap dari pertumbuhan dan perkembangan itu ada beberapa ya. Mula-mula biji itu melakukan imibisi. Ada yang tahu nggak imibisi itu apa? Enggak tahu, Bu. Imibisi itu masuknya air ke dalam biji ya. Jadi kan kita menanam biji-biji
biji-bijian di tanah. Nah, biji-bijian di tanah itu kan akan menyerap air kan dari tanah itu. Nah, itu akan mengaktifkan sel-sel dari biji tersebut. Kemudian biji tersebut lama-kelamaan kan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya, itu. Nah, itu kan tadi berasal dari biji ya. Nah, itu kan kalau berasal dari biji itu kan namanya perkecambahan. Nah, perkecambahan itu dibedakan menjadi dua, perkecambahan epigeal dan hipogeal. Nah, kalau perkecambahan epigeal itu perkecambahan di atas tanah. Nah, itu kecambahnya itu ada di atas tanah gitu loh. Jadi seperti kayak apa ya, kedelai. Pernah kan menanam kedelai? Nah, kedelai itu kan kalau bijinya ditanam itu kan kulit kedelainya itu kan ikut terangkat. Nah, itu yang dinamakan perkecambahan epigeal. Paham? Selanjutnya itu ada perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal itu ada perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal itu misalnya begini, kan kita menanam kacang ya, kacang tanah. Nah, itu kan kacangnya tetap berada di bawah tanah, sedangkan kacangnya itu, kulit kacangnya itu kan tidak ikut terangkat ke atas. Jadi itu yang dinamakan perkecambahan hipogeal. Paham? Paham, Bu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Itu ada dua faktor ya, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam itu misalnya itu gen dari setiap tumbuhan itu kan beda-beda. Jadi kan ada tumbuhan yang berwarna hijau, ada yang berwarna ungu, ada juga yang berwarna putih. Nah, itu kan termasuk dari faktor gen, faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri. Jadi faktor gen itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya. Iya, Bu. Yang lainnya itu faktor dari luar. Itu misalnya suhu, cahaya, kelembapan. Kalau tumbuhan itu kan juga memerlukan cahaya. Nah, cahaya itu kan akan membantu tumbuhan tumbuh kan. Nah, itu kan juga dimanfaatkan tumbuhan untuk berfotosintesis gitu. Jadi cahaya. Terus tumbuhan itu juga membutuhkan air. Kalau nggak ada air kan pasti tumbuhan mati kan. Nah, itu. Bu, fotosintesis apa ya, Bu? Fotosintesis itu fotosintesis itu kan tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi fotosintesis itu menghasilkan makanan untuk tumbuhan itu sendiri, tetapi juga bisa untuk makhluk hidup lainnya. Contohnya dari hasil fotosintesis itu kan dia kan dapat menghasilkan oksigen. Nah, kita sebagai manusia kan juga membutuhkan oksigen. Nah, dari hasil fotosintesis itu dapat bermanfaat dari tumbuhan itu sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Paham? Paham. Ya. Ini ada sedikit video tentang pertumbuhan dan perkembangan. Bisa dilihat dulu ya. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Kelihatan tidak ya? Kurang ke bawah Zoom, sih. Bu, zoom. Nggak jadi. Nggak dengar, Bu, suaranya, Bu. Bentar ya. Nah, ini kan berawal dari biji tersebut. Itu kan sebelum tumbuh itu kan biji melakukan imbibisi yang seperti Ibu jelaskan tadi ya. Nah, ini perkecambahannya itu merupakan perkecambahan epigeal. Karena apa? Karena
menambahnya itu ikut terangkat ke atas, jadinya seperti ini. Nah, pertumbuhannya itu sendiri kan itu lama-kelamaan kan menjadi lebih tinggi ya. Nah, itu dinamakan pertumbuhan. Terus semakin lama itu daunnya itu kan semakin banyak ya. Bisa dilihat awalnya kan cuma 2 daun, terus itu bisa jadi 5 daun, kemudian di atasnya itu akan tumbuh daun lagi sampai di ujungnya itu ada bakal buah sama bakal bijinya. Nah itu ya, itu bisa dilihat ya, itu di hari ke-20 udah setinggi itu. Nah, dia itu akan terus tumbuh ke atas ya, sesuai arah cahaya matahari. Kalau arahnya itu dari atas, dia akan tumbuh ke atas. Tapi kalau cahaya mataharinya dari samping, itu akan tumbuhan tersebut itu akan tumbuh menyamping mengikuti arah cahaya matahari tersebut. Nah, itu untuk akarnya akar tunggang ya. Jadi semakin lama itu akarnya semakin panjang, tapi kan di bawah. Jadi kita tidak bisa melihat ya. Kalau dari atas itu kita cuma bisa melihat batang dan daunnya aja kalau dari atas. Tetapi kalau dari bawah itu seperti video ini kita dapat melihat pertumbuhan akarnya juga. Ini udah tinggi banget ya, belum tinggi banget sih sebenarnya, tapi juga udah lumayan tinggi ya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa keluar rumah dulu ya. Kita mencari tanaman-tanaman yang termasuk dia itu termasuk pertumbuhan atau perkembangan ya. Nanti akan Ibu bagi kertas untuk kalian menulis tanaman apa saja yang sudah kalian temukan. Tetapi di sini akan Ibu langsung bagi itu tuh dapat kelompok pertumbuhan atau perkembangan. Jadi kalian nanti mencari tumbuhan yang melakukan pertumbuhan atau perkembangan ya. Ini ya. Kita bisa keluar kelas dulu. Nah, ini termasuk tanaman apa? Ini termasuk pertumbuhan ya. Soalnya dia itu sel-selnya belum matang. Kemudian itu kan masih pendek ya, masih relatif pendek. Kan ini udah menghasilkan bunga, Bu. Iya, itu. Tapi ini juga masih bisa melakukan pertumbuhan. Jadi dia ini kan masih pendek ya. Nah, kalau cabai itu kan kemungkinan tingginya itu sampai 1 meter hingga setengah meter sampai 1 meter kan ya. Nah, ini kan cuma baru beberapa senti aja. Jadi bisa tumbuh tinggi lagi. Walaupun dia udah ada bakal buahnya gitu. Jadi ini termasuk kelompok pertumbuhan. Kalau yang perkembangan itu kayak gini nggak, Bu? Kan ini banyak, Bu. Iya. Ini kan kebanyakan kan masih pendek-pendek. Jadi kan dia masih bisa melakukan pertumbuhan yang lebih tumbuhnya itu lebih tinggi lagi, terus ukurannya juga lebih besar lagi. Nah, kalau untuk perkembangan itu kan seperti pohon jambu, Bu. Ya. Pohon jambu kan seminggu ini ya. Nah, kalau seringnya ini kan ukurannya itu dia udah besar. Terus dia juga udah memiliki buah. Dia juga memiliki bunga kan. Jadi dia itu termasuk dalam perkembangan ya. Paham? Oh ya, Bu.
ada yang kurang paham. Berarti yang dinamakan berkembang itu kayak gini, Bu. Iya. Oh, kalau yang tumbuh tunas baru kayak gitu, Bu, kayak beranak gitu. Oh, itu Itu namanya termasuk pertumbuhan. Iya. Oh. Nah, tadi kan kita udah praktikum ya, udah melihat tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Nah, selanjutnya itu adalah presentasi. Jadi, biar teman-teman yang lain itu juga tahu tumbuhan yang udah didapatkan dari masing-masing kelompok. Selanjutnya, kelompok 1 tentang pertumbuhan bisa dipresentasikan. Berdiri apa di sini, Bu? Ya, maju aja. Di sini aja ya, Bu. Maju aja, nggak apa-apa. Nggak mau. Nggak apa-apa. Kenapa? Malu kenapa? Baca aja ya, Bu. Ya udah. Kelompok pertumbuhan pada pohon mangga memiliki proses pertumbuhan bertambah besar ukurannya dan memiliki tinggi yang irreversibel. Hal ini karena pada pohon mangga masih memiliki proses pertumbuhan. Oh iya. Jadi kalau dia itu masih disebut pertumbuhan karena dia itu belum berkembang secara maksimal gitu ya. Terus untuk sel-selnya itu juga belum matang ya. Jadi dia itu masih dikatakan dalam proses pertumbuhan. Kemudian kelompok 2 tentang perkembangan bisa dipresentasikan. Kelompok perkembangan pada pohon jambu sudah memiliki bunga dan dari bunga tersebut akan terbentuk bakal buah. Dimasukkan dalam kategori perkembangan karena pada sel-sel tumbuhan tersebut sudah matang sehingga dapat melakukan perkembangan biaknya. Sudah bisa dikumpulkan dulu. Kemudian ini ada soal bisa kalian kerjakan 10 menit ya. Bisa dikerjakan dari sekarang. Sudah ya, bisa dikumpulkan dulu. Nah, untuk materi berikutnya jangan lupa belajar ya, biar besok kalau ada pertanyaan bisa menjawab. Ya, Bu. Kemudian untuk motivasi hari ini itu tetaplah tumbuh di saat yang lain rapuh dan tetaplah berkembang setelah yang lain tumbang. Jadi kita itu sebagai generasi penerus bangsa harus tetap bersemangat ya, karena kita kan jadi masa depan buat Indonesia gitu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk pulang, berdoa mulai. Selesai. Ya, bisa kembali ke rumah dan hati-hati ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.